Yo, gimana tadi video yang sudah saya update? Apakah teman-teman semuanya sudah menonton apa belum gitu loh? Di sana memang banyak gimmick-gimmick yang diciptakan oleh debt collector, mulai tipu muslihat yang mana kalau Anda melakukan pembayaran pasti akan diberikan limit lagi, ya kan? Atau pinjaman Anda akan dicairkan lagi. Habis itu juga sering juga debt collector kalau misalnya cara baiknya tidak nyambung atau Anda tidak menggubris, mereka akan lebih ngeri lagi. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, siap-siap kami akan turunkan debt collector ke lapangan, kami akan turunkan petugas lapangan. Itu juga hal-hal lumrah. Habis itu dengan menggunakan nuansa-nuansa hukum, misalnya gitu kan, dikirim via WhatsApp, via email, dengan berbagai macam versi. Mereka ancam kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, kami akan kirimkan somasi elektronik. Padahal somasi elektronik apa? Orang memang dikirim melalui WhatsApp. Itulah kurang lebih suka duka kita kalau sudah bermain dengan pinjaman online, apalagi kalau telat bayar, ya kan? Kali ini yang mau kita bahas adalah kedatangan debt collector pinjol legal ke rumah. Ya, di bulan Ramadan pun mereka tetap datang ke rumah, tapi dengan versi marah-marah, dengan versi mencaci maki, dengan versi menghina-hina gitu loh. Apa yang harus kita lakukan, Bang, dan apa cara untuk mengatasi ini semuanya? Oke, simak video ini sampai habis. Jangan teman-teman skip juga. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan. Sebagai bentuk apresiasinya, Anda bisa menjadi membership di channel ini. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum sempat untuk mensupport channel ini, boleh disupport dulu. Yang mau konsultasi secara gratis pun juga boleh. Ada nomor yang kita sediakan. Ya, silahkan. Oke, debt collector yang paling sering mendatangkan DC-nya ke rumah seperti Aku Laku. Siapa yang tidak kenal dengan Aku Laku, ya kan? Aku Laku juga adalah Aku Laku Multifinance ini juga cukup besar gitu loh. Selain mereka bergerak di bidang P2P, mereka ada juga pay letternya. Makanya tak heran kalau Aku Laku ini sering mengirimkan petugas lapangan atau eksternal atau pihak ketiga yang bekerja sama untuk mengunjungi kita sampai ke rumah. Begitu juga dengan Kredivo juga sangat sering, ya. Karena dua aplikasi ini adalah aplikasi yang cukup besar. Satu Aku Laku Multifinance, dua dengan Financial, ya. Itu adalah aplikasi yang sangat besar. Bahkan mereka saat ini mungkin kalau Anda main-main ke konter handphone, itu Anda sudah sering menengok nama Aku Laku, nama Kredivo, karena mereka lebih menjajar saat ini ke limit pay letter. Beli sekarang bayar nanti, itu sudah banyak gitu ya. Dan sekarang bagaimana caranya kita menghadapi terkadang debt collector yang berkunjung itu selalu dengan nada kekerasan, dengan nada ancaman, nada caci maki, nada yang sifatnya mempermalukan. Dia bisa berbicara sekeras mungkin bagaimana supaya 5 rumah dari kiri mendengar, 5 rumah dari kanan mendengar, 5 rumah juga dari depan mendengar, ke belakang juga mendengar. Jadi seakan-akan konsepnya lebih mempermalukan. Benar nggak? Pasti teman-teman sudah sering mendengar hal-hal yang seperti itu. Terkadang mereka sengaja berbicara keras-keras supaya Anda merasa tidak nyaman, atau Anda merasa tertekan, Anda merasa takut tetangga tahu. Dan itu sudah teknik mereka ketika mereka berkunjung ke rumah, ya. Itu sudah teknik mereka di sebagian debt collector itu. Apa yang harus kita lakukan, ya, ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini? Terkadang ini yang paling sering ya terjadi sama teman-teman yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Terkadang Anda itu sudah mengedepankan rasa takut, sudah mengedepankan kecemasan dulu, kegugupan dulu, sehingga Anda kehilangan arah dalam berbicara. Coba kita tenang dulu, pertanyakan dulu, mohon maaf, saudara dari mana, bapak dari mana, ibu dari mana. Mereka menyampaikan kami dari aplikasi ini. Oke. Sesuai dengan aturan OJK menyampaikan siapapun yang berkunjung ke rumah dengan dalih itu adalah utusan dari sebuah perusahaan pembiayaan untuk menjemput biaya atau menjemput sebuah tagihan yang tertunggak dari sebuah nasabahnya, itu memang harus dilengkapi. Yang pertama, harus ada ID card. Boleh saya melihat ID card bapak dulu atau ibu dulu? Pertanyakan, ya. Yang kedua, surat kuasa dari perusahaan.
Yang mana surat kuasa ini harus ada isinya bahwa perusahaan mengutus atas nama ini untuk menjemput tagihan atas nama ini dengan nominal segini. Jangan hanya surat kuasa untuk semua nasabah. Ya kan, mentang-mentang dia nggak tahu lagi siapa nasabahnya, dia pakai aja surat untuk semua nasabah, nggak bisa. Dia harus jelas siapa nasabah yang dia kunjungi, siapa nasabah yang mau dia minta. Harus ada nama Anda, ada nominal hutang Anda, dan IDKAR. Ya, pertama IDKAR, kedua surat kuasa. Ketiga adalah sertifikat profesi penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan. Mereka harus mempunyai sertifikat ini, harus mempunyai pelatihan. Supaya apa? Mereka bisa lebih humanis lagi terhadap nasabah-nasabah yang mau dikunjungi. Itu tujuannya. Terkadang kita di lapangan ketika kita bertanya IDKAR, surat kuasa, dan sertifikat profesi penagihan, sering kita terjadi perdebatan sengit antara si debeturnya dengan si debt collectornya. Itu hal biasa, karena debt collector merasa apa yang kita minta itu mereka tidak punya. Mereka hanya punya surat kuasa dan punya IDKAR. Mereka tidak punya sertifikat profesi penagihan. Sampaikan ke mereka, oke, kalau memang Anda belum melengkapinya, Anda bisa balik lagi ke perusahaan Anda dan silahkan urus sertifikatnya dulu, balik lagi ke sini, supaya kami yakin Anda adalah petugas lapangan atau debt collector yang benar-benar telah resmi dilegalkan oleh otoritas jasa keuangan. Ini yang saya minta adalah syarat wajib yang disampaikan oleh OJK berdasarkan POJK-nya. Kalau debt collector tidak menunjukkan IDKAR dan surat kuasa dan sertifikat profesi penagihan, si debetur berhak untuk tidak berbicara dengan orang itu. Ya, itu poin pertama yang harus kita pertanyakan. Jadi kalau misalnya kita sudah gugup duluan, kita sudah cemas duluan, apa yang bisa kita pertanyakan lagi? Makanya penting ketika kita menghadapi debt collector itu dibutuhkan ketenangan. Jangan ada yang cemas, hadapi aja. Kita nggak ada uang, nggak ada masalah kok. Kita juga dibebankan dengan denda kan. Setiap hari kita dibebankan dengan denda. Jadi apa masalahnya? Kan nggak ada masalahnya. Kita harus memeriksa dulu benar apa tidak orang yang datang ini adalah utusan dari perusahaan itu dan benar-benar debt collector yang telah melakukan pelatihan, mempunyai sertifikat yang jelas. Mengingat hutang-hutang ini adalah ranah privasi. Habis itu, kalau misalnya di lapangan kita terjadi perdebatan, kita terjadi mungkin saling jawab, saling sanggah, terkadang debt collector juga mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, Anda bisa tunjukkan hal ini. Karena OJK menyampaikan, OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023. Pertanyakan sama DC-nya, Anda sudah tahu belum aturan terbaru yang diterbitkan oleh OJK? Kalau belum tahu, Anda bisa baca lagi. Layak apa tidak ucapan ini Anda sampaikan kepada saya. Dan teman-teman juga harus paham soal dari aturan yang terbaru ini. Ini pengganti POJK nomor 6 tahun 2022. Bahwasanya ini adalah aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kita ketahui. Kita sebagai debetur harus mengetahui, mereka sebagai debt collector juga harus mengetahui. Ya, yang paling pertama, debt collector tidak boleh menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Jadi kalau ada debt collector yang teriak-teriak sampai datang ke rumah, sampai berbicara dengan nada-nada keras, berdiri di depan pagar dengan supaya mengundang keramaian, supaya konsepnya mempermalukan, itu Anda tolong ambil rekamannya dan pertanyakan itu dari aplikasi mana, kita viralkan. Jangan takut rekam mereka. Rekam video mereka, langsung rekam video. Ya. Jadi supaya mereka tidak konsepnya mempermalukan gitu loh ya. Yang kedua itu tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal dengan nada-nada ancaman, dengan konsep kalau Anda tidak melakukan pembayaran kami bisa mempenjarakan Anda, kami bisa mempidanakan Anda, kami proses Anda ke jalur hukum. Itu kan nggak boleh ancaman-ancaman seperti itu. Anda catat, yang penting kita adalah mempunyai dokumentasi, mempunyai bukti-bukti yang valid untuk melakukan pemrosesan terhadap debt collector nakal yang ada di lapangan. Jadi makanya penting teman-teman harus pahami aturan yang ini. Ya, yang ketiga tidak boleh menagih kepada pihak selain konsumen. Terkadang debt collector sengaja menelpon keluarga kita, menelpon
family kita, menelpon orang tua kita, menelpon suami, menelpon saudara, ini nggak boleh. Dan ada juga debt collector sebelum datang ke rumah kita itu terkadang juga ngomong sama tetangga, ngomong sama ini. Itu nggak boleh, itu konsepnya mempermalukan. Ya, ini harus teman-teman pahami. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat adalah tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ini hanya berlaku untuk via telepon. Ya, dan yang tadi itu tidak menagih kepada pihak selain konsumen itu juga terkadang dilontarkan melalui WhatsApp. Mereka menagih kepada kontak darurat, menagih kepada perusahaan, itu juga nggak boleh. Makanya buat anda-anda semuanya, ini aturan kalau kita jeli sebenarnya, kalau kita PK, ini aturan menyelamatkan diri kita loh. Tapi terkadang kita itu paling malas membaca, malas memahami. Endingnya seperti itu. Makanya kita pahami, kita lihat dulu. Walaupun aturan ini untuk praktek di lapangannya itu sangat jauh dari kata ditaati, itu nggak ada salahnya kan kita menghafal saja. Mana tahu kita bertemu dengan situasi yang seperti itu, kita sudah paham ya. Habis itu penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Oke, mereka tidak boleh menagih kita berada di jalan, kita berada di toko kelontong misalnya, kita lagi beli sembako dan segala macam, terus jumpa sama debt collector langsung ditagih, nggak boleh. Ya, harus menagih di alamat domisili kita. Jadi kalau mereka menagih di luar itu, Anda bisa teriakin maling, jambret dan segala macam karena tindakan mereka berbeda. Mereka menagih kita di pinggir jalan sementara aturan tidak membolehkan hal itu. Ya, habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai 20 waktu setempat. Jadi mereka itu hanya boleh berkunjung ke rumah Anda dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nggak ada cerita datangnya jam 9, jam 10, nggak ada ceritanya seperti itu. Ya, jadi makanya ini penting sebenarnya untuk kita pahami. Habis itu mereka juga boleh misalnya melakukan penagihan di luar dari domisili konsumen, tapi ada perjanjian dulu. Misalnya kita ada pertemuan di luar, atau mereka sudah mengkonfirmasi dulu dan kita menyampaikan Anda boleh datang nih ke tempat kerja saya, Anda boleh datang nih ke tempat nongkrong saya. Itu sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Tapi kalau misalnya di luar dari kesepakatan kita, tiba-tiba kita sedang nongkrong mereka datang, kita sedang di perusahaan mereka datang, itu sudah menyalahi aturan. Tolong rekam pinjolnya, tolong rekam debt collectornya, tanyain nama aplikasinya, kita viralkan dan kita boomingkan. Jadi begitulah caranya untuk menghadapi debt collector yang datang ke rumah selalu yang sifatnya mengganggu. Jadi nggak ada ceritanya mereka datang marah-marah, datang teriak-teriak, nggak ada ceritanya. Anda nggak perlu takut lagi dengan hal-hal itu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini membantu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami lebih jelas lagi hal ini demi kebaikan Anda buat kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada
selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.